Oke guys, semoga bisa dengar suara aku ya. Ini kita lagi lihat gambarnya dari kelompok 6 punyanya Dawas. Em, Tadi kuliah juga yang ngumpulin Dawas sama Dawas sama Imam. Itu tuh Imam ngumpulin layoutnya aja atau floor plan-nya aja untuk view. Itu nggak ada, nggak lihat aku. Jadi kita pakai gambarnya si Dawas aja ya. Nah, seperti biasanya, aku biasanya review kopnya dulu. Jadi kopnya harus lengkap dulu. Oh, seperti ini. Nah, ini kopnya kan kosong nih. Nah, ini keterangannya kecuali disebutkan lain dalam gambar, ukuran yang dimensi itu dalam satuan milimeter dan beda elevasinya itu dalam satuan meter. Terus yang sini, oh ini udah lengkap sih, paling dikasih nama Pak dosennya aja siapa, Pak Toha. Nah, gitu aja sih. Udah, ini berarti aku catat ya. Kop kurang notes. Notasnya kop kurang. Terus, oh ya, ini kan tampak ya. Tampak itu identik dengan yang namanya elevasi. Jadi, awal-awal kalau ditampak itu biasanya dilihat dimensi sama elevasi. Tapi sebelumnya aku lihat dulu. Ini posisi judulnya udah bagus di bawahnya gambar. Nah, bikin judulnya seperti sebelumnya, kayak bikin gini. Karena ini terus dikasih gini, terus di sini berapa gitu. Ada urutannya kan untuk tampak depan gitu berapa gitu kan. Nah, udah ini misalnya existing ini apa sih rear ya. Oke. Yang bagian belakang rear view berarti ini berapa dong? Dua tiga ya itulah ya. Nah, terus scale-nya 1:50. Itu ini terus ini nol berapa gitu di sininya. Oke ya. Jangan lupa yang di judulnya ini nanti A berapa A02, 03 gitu terus existing rear view. Itu ya guys. Udah, nah, lanjut. Itu hanya komponen-komponen pendukung dari gambar. Gambar inti dari view itu yang pertama dilihat biasanya elevasi. Nah, di sini bangunannya tingginya berapa? Anggap aja di sini ini kamu harus berapa sih? Oh ya, ini satuannya jangan sentimeter ya. Udah dikasih tahu dari awal, ini satuannya harusnya milimeter. Jadi ini kalau 520, 580 milimeter, 580 sentimeter jadi 5.800 gitu ya. Ditulisnya di sini 5.800. Jangan ditulisin cm lagi, udah angkanya doang. Terus di sini tingginya 30 sentimeter, maunya 3 meter gitu ya. Gitu. Kalau kayak gitu nulisnya 3.000 tuh. Tapi kalau nulis elevasi tuh gini, eh ini kan aku nggak tahu ya di mungkin ada terasnya atau lantai kerjanya itu lantai kerjanya lantai dasar dalam rumahnya itu lebih rendah. Misalnya minus 0, berapa gitu. Karena aku nggak tahu data-data di karena data-data di layoutmu itu agak kurang lengkap gitu. Jadi aku nggak tahu berapa gitu kan. Elevasinya anggap aja yang di sini tuh 0,0. Jadi ini lantai dasar kamu tulis gitu kan. Terus di sini ada segitiga terbalik, ini kamu itemin. Terus tulis aja plus minus 0,0. Ini apa lantai dasar ya. Ini aku kalau nulis pakai mouse ya agak susah sih kayak gitu ya. Habis itu lanjut, di sini ada ring baloknya. Apa aja nih ring balok? Aku tahu rumahmu tuh pakai cor dak beton gitu, tapi kan karena nggak ada tangganya masih dibolehin ya. Nah, kayak gini. Ini ring balok. Nah, jadi kayak gini. Ini anggap aja ini kan kamu nulis 330. Ya, kalau nggak salah berarti 3 meter, 3,3 meter. Nah, 3,3 meter itu anggap aja yang di sini berapa dong? 28 ya, anggap aja. Jadi di sini ring balok tulis ring balok gitu kan. Hurufnya pakai kapital ya. Terus di sini segitiga terbalik, nandain elevasi. Nah, ini plus berapa? Misal 2,8. Nah, kenapa sih kok tadi disuruh milimeter kok ini meter, Pak? Ya, soalnya kalau beda elevasi itu pakainya meter gitu. Ini ditemen ya, nanti segitiga terbaliknya. Nah, ini jatuhnya jadi roof.
hurufnya segitiga terbalik terus plus berapa gitu. Kalau ini misal 330, misalnya kan jaraknya 2,8, terus sini selisihnya 50 cm lah ya. Plus 5 eh plus 3,3 udah gitu. Nah, kan aku nggak tahu ya kalau dak betonnya kalian itu ada, harusnya nggak ada ring balok nih sih, tidak beton. Aku nggak tahu ya ini atapnya langsung plafon kah yang batas segini atau apa, aku juga nggak tahu, atau itu cuma ketinggian dari pintunya aja, aku juga nggak tahu. Nah, make sure lagi di situ emang beneran tinggi segitu atau emang langsung dari sini itu dari bawah langsung dak beton gitu, kan nggak tahu. Jadi ya kalau kayak gitu jadi jatuhnya yang ring balok ini nggak usah tuh. Jadi pastiin lagi ya. Hmm, karena kalau lihat dari gambar aja nggak kelihatan. Oke, lanjut. Kita catat lagi. Berarti ada 3 elevasi yang nggak diketahui. 3 elevasi ya. Jadi semua gambar tampak itu harus ada elevasinya. Satu gambar depan, gambar belakang, kan itu. Harus tetap ada elevasinya. Lanjut. Nah, gambarnya itu kan biasa kayak gini. Jadi basicnya gambar tampak itu kan kita punya dinding gitu ya. Dinding yang terdiri dari eh, kolom-kolom. Nah, ini misal kolom nih. Ini hitam ya. Maksudnya ini di blok penuh gitu kotaknya. Apa sih gitu. Habis itu di sini kamu punya apa? Punya pintu. Di gambar layout ada pintu nggak? Ah, pintu lu kayaknya di sini deh. Oh, ada belakang ya? Iya. Oke. Jadi, oh ya, ada belakang terus sebelah kiri. Oke, benar. Jadi ini pintu. Pintu tuh ada apanya? Ada kusennya. Terus ada apanya lagi? Ada daun pintunya dong. Daun pintunya tuh biasanya mulai dari tengah sini. Soalnya matang. Yang selnya tuh dari tengah sini nih. Anggap aja aku dari tengah terus aku ke sini. Nah, daun pintunya berapa? Disesuaikan aja sama yang di lapangan. Biasanya kalau pintu luar itu, pintu untuk terbuka keluar tuh 900. Kalau pintu yang dalam rumah yang kamar-kamar itu 800. Kalau pintu kamar mandi itu 700 gitu. Oke ya. Habis itu di sini misal 900 ya. Aku nggak tahu kalian datanya berapa. Nah, ini kusen 900-nya itu dari titik sini ke titik kusennya. Tuh. Nah, ini ada kusennya jendela. Ini kan kamu jadi 2 jendela. Anggap aja aku lagi bikin 1 jendela ya. Nah, aku kecil. Nah, terus ini ada kusen lagi. Nah, terus ini jendela. Ini kusennya jendela tuh dari sini nih. Nah, ke atas. Gitu ya. Nah, habis itu nanti kalian kan punya tuh penggaris. Penggaris yang kayak gitu yang aku ceritain. Kalian kalau bikin bukaan pintu tuh yang bagian ini aja seperempat lingkaran. Nah, ini bikin set, set, set. Oke, jadi, nah jatuhnya nanti, ini kan garis asnya nih, garis asnya ini nih. Tuh, garis asnya ini, titik, garis, titik, garis, garis, titik, garis, titik, garis. Oke, ini nah. Nah, habis itu, hmm, jadinya kita kan mau gambar rumahnya. Nah, rumahnya itu, garis asnya ini, posisinya di sini cuy. Nih, mau balik. Ya, pokoknya di titik inilah ya, kalian mulai 5.000, berapa tadi tuh, 5.800-nya. Berarti yang digambar tuh tidak pas di sini. Yang digambar kenapa? Karena ada dinding ini. Jadi ini kalau misal kalian gambarin 1:50, kan ininya lebarnya berapa? 0,3 mili. 0,3 senti. Which means 3 milimeter. 3 milimeter segini itu. Nah, setengahnya ini berapa? Setengahnya ini adalah 1,5 milimeter. Nah, jadi harus dilebihin nih 1,5 milimeter ke atas. Itu. Ngapainnya gitu. Ini juga kiri kanan. Itu ya nanti kiri kanan juga ada. Jadi aduh, lihat lagi gambar. Nah pokoknya intinya kiri kanan tuh harus kayak gitu. Jadi ngitung itu biasanya mulainya dari as. Itu ya. Jadi ini asnya nih titik. Bro. Nah habis itu kan ini udah jelas nih. Nah biasanya tuh kan ada dua ruangan gitu kan ya di sini.
aku balik ke pakai warna biru. Nah, misalnya ini ruangan ini, satunya ruangan yang ini aku nggak tahu ya. Pokoknya intinya ada dinding lah di sini. Nah, tulis aja di sini. Ini kan misal asnya nih aku garis as yang merah ini ya. Ini garis as yang merah. Terus, nah ini kalian bikin kayak gini. Misal nggak ada dinding nonjol gitu, jadi bikin aja yang langsung. Kalau ada dinding nonjol kayak gitu atau memiliki perbedaan, itu misal di sini nih, kelihatan gitu ya nampak. Atau ini agak ruangannya agak mundur gitu. Nah ini gini, di sini sekitar berapa? Aku biasanya begini gini sih. Ini berapa senti? Ini berapa senti? Ini misalnya 3 meter, terus yang ini 2 meter 800, 2,8. Terus kalian bikin lagi tuh, nih, yang dimensi totalnya. Terus bikin lagi lah gridnya. Bulat, ini bulat lagi. Ya kalau bisa judulnya nggak boleh lagi kalau ada di mana. Nah, bulat-bulatnya kan sebenarnya kalian bikin garis as tuh banyak tuh yang aku arahin. Nah, garis asnya yang ditulis di sini yang 1, 2, 3 atau ABC-nya itu tulis yang nampak aja di sini. Itu. Nah, yang nampak apa? Misalnya di sini titik ini nampak belakang berarti kan yang 1, 2, 3 gitu. Yang ini 1, ini 2, ini 3. Soalnya ada belakang. Kalian lurusin sama yang grid awal di layout floor plan itu yang udah kalian bikin kayak gitu. Itu ya. Habis itu apa lagi ya? Oh ya, kalau udah plus ini plus minus ya, bukan plus plus minus ya. Ada kok simbolnya. Apa ya? Hmm, oke. Kalau itu, oh ya, ada namanya itu tanah asli. Tanah asli itu biasanya lebih turun daripada tinggi rumahnya sendiri. Misal -2 kayak 2 senti atau -5 senti gitu. Kalau kalian ngukur, udah terus aja kayak gini. Berarti pintu masuk kalian tuh satu level sama tanah asli. Kalau kalian mau buat itu berarti langsung bikin notasi tanah asli yang kayak gini. Gak ngaris ya, kayak hashtag gitu. Saya gak ngaris. Nah, kalau kalian nggak mau bikin yang kayak gini, kalian, nggak, kalau kalian baru sadar, oh ini kayaknya rumahnya turun deh. Misal nih ya, yang ini ada depan rumahnya gitu. Ini, nah, ini misalnya tanah asli, ini tanah asli. Ini kan lantai dasar. Nah, ini segitiga terbalik terus minus, misal 5 cm ya, 0,0. Kayak gitu. Tulisnya. Tanah asli gitu. Nah, baru yang bawah tanah asli itu baru pakai step itu kayak gitu. Pasti turun sih harusnya. Itu ya teman-teman. Ini jangan lupa diisi. Terus itu oke aku rekap dulu. Jadi ada 3 lokasi udah ya. Terus posisi dimensi ini 3 skornya nggak ada di ruangan total dan grade. Grade itu yang mana yang bulat-bulat kecil ini. Terus, oh berarti kalau yang ini 4 elevasi. Ada elevasi tuh. Terus, elevasi. Terus, lagi dong. Hmm. Oh, notasi tanah asli. Lanjut. Ini jangan gini ya guys. Nggak bisa dikasih kusen. Pintunya jadi nggak langsung garis ini. Jadi ada kusen yang aku ceritain tadi loh. Jadi ini kayak terbagi. Ada kusen. Itu loh punya ketebalan. Udah gitu sama pintu tuh ngapain jadi pintu tuh daun pintunya nggak langsung nabrak jendela kacanya jendela jadi dia ada apa ya penahannya yaitu kusen itu kusen mostly lebarnya 5 cm in real life kalau kamu pakai sekali 1 banding 50 berarti jadinya berapa 1 mili itu sih ini tebel-tebel gitu ini juga ini ada kusen gitu gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya ini jak
beton, lanjut aja gini, kalau beton kan notasinya pernah bikin kan, itu aja di sini. Kayak gitu. Kalau misalnya atap, atap apa ya, desain, itu beda lagi notasinya. Oke, oh ya rotasi, satu, satu notasi tanah asli, terus lagi satu notasi atap. Soalnya kalau orang lihat sekilas tuh, jadi kayak em, nggak bingung gitu ini tuh apa gitu atasnya. Terus ini bikinnya masih tembok, tapi bukan cor-coran, terus nggak ada atapnya gitu kayak rumahnya bolong gitu, nggak ada atapnya. Jadi ya tolong dikasih notasi ya, gitu. Terus kalau tampak tuh itu aja sih. Yang penting oh ya notasi jendela. Notasi jendelanya ini kalian kan langsung pakai tangan gitu saat-saat gitu. Harusnya dia pakai penggaris gitu. Jadi kalau mau serapet ini ya kiri kanannya juga sama-sama rapet atau sama-sama di tengah atau sama-sama di atas kalian mau. Jadi kayak seragam gitu loh teman-teman. Itu satu notasi jendela. Oh ya, satu lagi sama satuan milimeter. Tuh nanti semuanya ini, pokoknya ini di dimensi ini dalam satuan milimeter, yang ini dalam satuan meter. Oke ya, itu aja sih dari aku. Masih ada. Kalau untuk tampak depannya itu aja. Oke, terima kasih.